Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati ad-du'a wal qabul wa tamami kulli sulh wa salahi sya'ni zahiran batinan dafi'atan kulli sya'ni. Ma hadratil rasul wa alihi min anbiya wal mursalin jami'il jami'is sahabati wa tabi'in jami'il a'immati jami'il ulama من سيدنا سيدنا قد بن والدينا ومعلمين مشايخنا جداتنا والدينا وعلى ما نوى بسلوك الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام سلسلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ومن ثمرات اليقين السكون إلى وعد الله والثقة بضمان الله والإقبال بكنه الهمة على الله وترك ما من شأنه أن يشغل عن الله تعالى والرجوع في كل حال إلى الله واستفراغ الطاقة في ابتغاء مرضات الله. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pengajian-pengajian yang lalu, bahwa kita semua ini harus berusaha untuk meningkatkan akan keimanan kita dan menguatkan akan keyakinan kita. Sebab hanya dengan iman dan yakin itu orang akan senantiasa mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Sehingga dengan adanya ketenangan dan ketentraman itu orang akan bisa lebih konsentrasi dalam menjalankan ibadah. Yang mana ibadah itulah tujuan pokok daripada kita semua ini diciptakan oleh Allah di dunia ini. Sebagaimana yang disebut dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Jadi supaya kita ini benar-benar bisa tenang melaksanakan ibadah, bisa konsentrasi melaksanakan ibadah, maka sangat-sangat diperlukan adanya keyakinan dalam hati ini. Sebab dengan ada keyakinan kita ini tidak ada ya, kekhawatiran, kesusahan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah rizki. Sebab betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ya, kepada manusia ini akan rizki. Artinya setiap makhluk yang hidup itu sudah menjadi tanggungan Allah memberikan rizki. Tidak ada makhluk hidup ya, itu yang tidak dikasih jatah rizki oleh Allah, tidak ada.
sampai mati ya. Bahkan hewan yang tidak berakal itu, yang tidak diperintahkan untuk ibadah itu saja sudah dicukupi rezekinya, apalagi manusia yang hidupnya ini untuk ibadah ya. Itu sudah barang tentu pasti sudah disiapkan oleh Allah rezekinya, dan tidak akan orang mati tidak menerima rezeki Allah, tidak mungkin. Pada pengajian yang lalu telah kami sampaikan di antara ayat ya, yang menerangkan tentang jaminan Allah bahwa semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya ya. Jadi bukan pekerjaan kita yang mencukupi rezeki kita ini, bukan usaha kita, bukan kepintaran kita, bukan pengalaman kita ya, bukan titel kita, sama sekali bukan, tapi semata-mata Allah ya. Ya, sebagaimana yang dulu disebutkan pada surat Hud ayat 6 itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Juga disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23 ya. Surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, maka di langit ya, rezeki kalian, artinya ketentuan Allah. Rezeki kalian sudah ditentukan oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah. Setiap orang ini sekian jatahnya, ini sekian jatahnya, ini sekian jatahnya. Dan itu tidak bisa berubah gitu. Jadi dalam hadis disebutkan ada 4 hal yang tidak bisa dirubah itu loh ya. Termasuk rezeki, termasuk penciptaan makhluk ini. Sudah ada catatannya. Oh, ini akan dijadikan hari ini jam sekian ya. Tahun ini itu sudah ada ketentuan Allah, termasuk matinya sampai kapan batasnya. Setiap makhluk itu ada batas, ada waktu tertentu gitu loh ya. Kalau belum sampai pada ajal batas yang ditentukan oleh Allah, tidak akan terjadi ya, segala apa saja gitu loh ya. Itu semua sudah ada ketentuannya ya, ada batas waktunya ya. Termasuk diantaranya ya, celaka, bahagia itu sudah ada ya. Walaupun kita tidak boleh terus bersandar pada catatan Allah, tidak boleh, tetap wajib berusaha ya. Termasuk diantara yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah selesai catatan Allah, sudah ditetapkan masalah rizki ya. Sudah ada itu ya. Makanya ofis sama rizqukum, di langit artinya sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz ya, rizki kalian. Wa ma tu'adu, dan apa saja yang dijanjikan pada kalian sudah ada catatan Allah ya. Kalau belum waktunya ditentukan oleh Allah, walaupun diusahakan bagaimana, diminta bagaimana, kalau belum datang waktu yang ditentukan ya tidak akan sampai gitu. Tapi kalau sudah datang waktunya, tanpa diminta pun, tanpa diusahakan pun pasti terjadi itu ya, ketentuan Allah demikian. Terus kata Allah, fa wa rabbis samaa'i wal ard, sampai sumpah ini, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi, innahu, sesungguhnya masalah rizki, Allah ngasih rizki manusia itu loh, Allah ngasih rizki makhluk ini, itu lahakun, pasti benar, pasti nyata bahwa yang ngasih rizki itu Allah. Mislama annakum tantiqun, seperti kalian ini bertutur kata, berucap. Artinya Allah di dalam memberikan rezeki kepada hambanya ini tidak repot sama sekali. Seperti Allah menghendaki manusia bisa ngomong itu, tidak pakai mikir, spontan ya. Sebagaimana Allah memampukan kita bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, begitu juga Allah memberikan kita rezeki itu ya.
Maka dalam kaitannya dengan ayat tersebut, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakannya, la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiquh. Katanya Imam Hasan Basri, salah seorang ulama besar, wali besar, mengatakan Allah telah melaknat kaum-kaum yang mana Allah telah bersumpah. Allah sudah bersumpah, yaitu dengan sumpah fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Demi zat yang menguasai langit dan bumi, sesungguhnya rizki itu sudah pasti benar. Setiap orang dijatah oleh Allah, sudah dikasih bagiannya masing-masingnya. Loh, Allah sampai sumpah begitu kok masih tidak percaya gitu loh. Kok masih ragu? Ya. Salah satu contohnya orang ragu ini apa? Terlalu ngoyo istilahnya dalam mencari nafkah, apalagi sampai melanggar syariat. Ya. Sampai yang haram-haram pun dilakukan, ya. Sampai dibelani bohong, sampai dibelani mengurangi timbangan takaran, ya. Tidak jujur. Ini semua tanda orang yang tidak percaya bahwa yang namanya rezeki itu Allah yang membagi. Betapa banyak sekarang ini orang yang tidak percaya akan jaminan Allah rezeki ini. Setiap orang yang jual beli atau bursa tidak jujur, yang curang, ya, mengurangi sedikit pun, ya, apa saja itu, atau mencampur, ya, untuk yang semuanya itu untuk menipu orang, itu menandakan bahwa orang ini sama sekali tidak yakin akan jaminan rezeki dari Allah, dan orang ini tidak layak mengaku sebagai orang mukmin. Ya. Nah, kalau demikian, apa artinya ibadah setiap hari kalau masih tidak yakin, ya, kepada Allah, tidak yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah? Makanya sampai malaikat pun juga mengatakan, tatkala turun ayat ini, wa qalatil malaikatu inda nuzulil hadhil ayah, halaka banu adam aghdabur rabbah hatta aqsama lahum ala arzaqihim. Binasa manusia ini katanya. Telah membuat murkanya Allah sampai Allah itu bersumpah. Saking nemeni menungso iku lho, kok gak percaya nang lek aku sing kei rezeki, lek aku sing nyukupi. Sampai Allah itu sumpah dengan, ya, dengan kekuasaan beliau. Fa rabbis samai wal ardh. Itu saking nemeni menungso, ya. Ya. Al-Imam Uwais Al-Qarani, seorang Sayyidut Tabi'in, ya, pimpinan para tabi'in, walaupun beliau ini bukan sahabat, tapi dibanggakan oleh Nabi. Jadi tidak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi sudah kirim salam, menyuruh Sayyidina Umar, menyuruh Sayyidina Ali untuk mencari orang yang namanya Uwais Al-Qarani ini. Ya. Ini menunjukkan orang hebat. Dan dipesan, kalau engkau wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali ketemu orang yang namanya Uwais Al-Qarani ini, sampaikan salam saya dan mohonlah doa untuk umat saya. Saking hebatnya orang ini. Kenapa beliau ini kok seperti itu kedudukannya ternyata? Ya karena yakinnya yang sangat itu. Ya. Keyakinan itu yang membuat orang itu sangat tinggi derajatnya, itu yakin. Sampai beliau mengatakan, lau abatta ibadata ahli samawati wal ard la yuqbalu minka hatta tusaddiqah. Andaikan engkau ini beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi, sudah seperti ibadahnya malaikat, semua malaikat, ya, itu orang ibadah seperti itu, seperti ibadahnya manusia di bumi. Itu kata Uwais Al-Qarani, la yuqbalu minka hatta tusaddiqah. Tidak akan diterima ibadahmu sedikit pun sampai engkau ini benar-benar membenarkan Allah, meyakini Allah. Ya, termasuk diantaranya yakin bahwa rizki itu 100% Allah yang menentukan, yang membagi, bukan usaha kita. Ketika ditanya beliau ini, kila wa kaifa nusaddiqu,
wahai Uwais Al-Qarani, bagaimana kita ini membenarkan Allah? Beliau menjawab, takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqik wa tara jasadaka farighan li ibadatih. Engkau baru dikatakan membenarkan Allah, yakin kepada Allah kalau kamu ini merasa aman, merasa tentrem, merasa tenang dengan apa yang telah dijamin oleh Allah berupa rizki. Wong Gusti Allah sing jamin, aku kuatir apa wis gak wedi, gak kuatir. Wong Gusti Allah sing jamin ya. Itu baru yakin namanya. Terus dengan adanya keyakinan ini terus merasa tenang, wis dijamin Allah kok aku gak kuatir, ya, ndak kuatir kekurangan ya, karena Allah yang jamin. Terus orang ini konsentrasinya kepada ibadah. Jadi sehingga karena sudah merasa yakin bahwa Allah telah menjamin, tidak pernah khawatir, tidak pernah susah, otomatis apa? Konsentrasinya dia itu hanya melulu untuk ibadah. Ya. Itu baru dikatakan membenarkan Allah yang menyebabkan ibadah ini itu dianggap oleh Allah, diterima oleh Allah. Tapi selama belum ada itu, tidak akan diterima katanya. Pernah diceritakan salah seorang ulama yang terkenal ya, sangat yakin dalam masalah ya, jaminan Allah, terutama masalah rezeki ini adalah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, terkenal ini ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini yakinnya luar biasa ya, panjang ceritanya. Cuma apa, diceritakan bahwa ada salah seorang yang bertobat ya, pada Imam Abu Yazid ya. Jadi tahu-tahu orang ini langsung lari mencari Imam Abu Yazid sambil menangis ya. Ketika ditanya, kenapa kamu, kenapa ya? Nah, dia mengatakan, waduh saya keterlaluan, dosa saya sudah terlalu besar ya. Ya, bagaimana saya ini diampuni gitu ya. Akhirnya Imam Abu Yazid bertanya, ya, dosa apa sampean kok sampai begini ya? Enggak, saya malu ya, katanya. Enggak, sudah katakan, enggak apa-apa ya, sebutkan ya. Akhirnya setelah diceritakan, si orang laki-laki ini ternyata pekerjaannya itu suka mencuri kain kafan. Jadi suka mencuri kain kafan. Duh. Terus bagaimana kamu? Ya, terakhir pada saat ya, mencuri kain kafan itu kebetulan ya, yang mati itu seorang gadis ya, yang cantik gitu ya. Setelah diambil ya, kain kafannya itu dia syahwat mau dikumpuli ya. Ketika mau mengumpuli si mayit tadi itu, karena yang mayit tadi gadis, langsung mayit itu bangun gitu sambil mengancam dia sampai dia takut ya, lari terbelit-belit ketakutan ini sampai jadi sebabnya dia tobat ya. Terus Imam Abu Yazid ini hanya ingin tanya pengalaman orang ini selama pekerjaan mencuri kain kafan orang mati ini ya. Ketika setelah dikasih tahu, sampean kalau memang benar-benar tobat betul ya, ya, itu pasti diterima kalau memang tobatnya sampean benar-benar ya, tobat nasuha ya. Terus saya ingin tanya, apa pengalaman sampean selama sampean ini mencuri kain kafan ya? Beliau menjawab, saya ini katanya banyak sekali keanehan-keanehan. Cuma yang saya tidak nutut akal saya gitu ya. Saya ini sudah mungkin 1000 kalinya kalau tidak salah itu ya. 1000 kali saya mencuri kain kafan itu di antara sekian banyak itu hanya 2 orang yang menghadap kiblat jenazahnya itu. Yang lainnya itu tidak ada yang menghadap kiblat. Padahal saya tahu orang ini orang Islam. Matinya ya ketika dikubur dihadapkan kiblat. Tapi ketika saya curi itu tidak menghadap kiblat. Ya. Alias
tidak ada iman. Akhirnya si Imam Abu Yazid Al-Bustami ini karena seorang wali besar ya bisa diberitahu oleh Allah. Beliau akhirnya geleng-geleng kepala, heran. Beliau lantas mengatakan, ini tidak lain yang menyebabkan mereka berpaling dari al-kiblat ini karena tidak adanya keyakinan kepada rizki Allah. Ya. Kebanyakan manusia itu tidak yakin, ya, sehingga sampai melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Sampai kadang-kadang orang itu lebih mengutamakan pekerjaannya daripada ibadah. Ini banyak, ya. Salah satu contoh, kadang-kadang kalau masalah bisnis, cari rezeki itu berjam-jam, kadang-kadang sehari penuh gitu. Kadang-kadang untuk kepentingan ibadah yang mana tujuannya manusia didirikan untuk ibadah, kadang-kadang sholat 10 menit aja keberatan ya. Kadang-kadang untuk sholat 10 menit aja sudah cepet-cepetan ya. Tidak khusyuk sama sekali. Bagaimana ini dikatakan yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki? Kalau orang itu yakin bahwa Allah ngasih rezeki, pasti dia hanya bekerja sekadar. Justru dalam masalah cari rezeki ini berusaha, tapi hanya sekadar karena sudah ada yang jamin, Allah, bukan dirinya. Tapi justru ibadah ini yang justru dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu baru dikatakan yakin gitu. Ya. Kalau orang itu yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki, walaupun di pasar dia ingat Allah. Dia ingat Allah, dia ingat bahwa yang ngasih rezeki saya Allah, yang menggerakkan orang itu untuk beli kepada saya Allah, yang ngasih keuntungan saya Allah, biar saya berusaha untuk mencari keuntungan yang banyak sampai menipu orang. Kalau Allah tidak ngasih keuntungan yang banyak, tidak akan ngasih. Itu namanya walaupun di pasar tetap ingat Allah, takut kepada Allah. Itu baru namanya orang yang yakin bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Terus di dalam melaksanakan ibadah, benar-benar ibadah kepada Allah. Ya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi kadang-kadang justru ibadah yang hanya berapa menit itu sudah tidak ingat kepada Allah sama sekali. Malah justru ingat pekerjaannya, ingat pasarnya, ingat usahanya. Bagaimana dikatakan yakin bahwa Allah yang ngasih rizki? Ya. Jadi seolah-olah orang ini seperti tidak iman sama Allah gitu loh. Nah, tapi justru seperti mempertuhankan pasar, atau mungkin mempertuhankan bisnisnya, mempertuhankan pekerjaannya, mempertuhankan pabriknya, atau mungkin mempertuhankan kantornya dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan ya, kalau orang hidup ini tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan, ini tidak ada artinya ibadah yang dilakukan itu. Ya. Oleh karena itu, di dalam salah satu kitab akhlaknya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ya. Kamu bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah gitu. Artinya masalah rezeki itu loh, sudah ada jaminan Allah tapi dicari sampai lupa kepada Allah, lupa syariat Islam, lupa larangan-larangan Allah, sampai menyebabkan meninggalkan ibadah. Tetapi wa taqsiruka fima tuliba minka, kamu lalai dari sesuatu yang justru kamu diperintah, yaitu ibadah ini. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah para manusia hidup ini ibadah, justru lalai. Ya. Justru hanya sekedar pantas-pantasan ibadahnya. Ya. Hanya sekedar gitu aja. Ya. Padahal ini yang dituju hidup ini. Itu kata beliau, dalilun alam timasil basirah minka. Menunjukkan bahwa hatinya sudah terbalik. Hatinya sudah terbalik, sudah tidak berakal orang ini. Mestinya orang itu harus giat, harus semangat mencari sesuatu yang diperintah oleh Allah ini, karena ini perintah Allah. Ibadah itu yang dinomorsatukan, yang dikonsentrasikan gitu loh, yang difokuskan. Sedangkan mencari rezeki itu tetap mencari, tapi hanya sekedar ya.
Tidak dipikir istilahnya, karena ini sudah ada jaminan Allah, kita hanya sekedar menjalankan saja. Itu baru dikatakan orang berakal ya. Ya, makanya ada hadis qudsi ya, ada hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibna Adam, tafarrau li ibadati amla sadrak ghinan. Wahai ibnu Adam, manusia namanya. Wahai manusia, fokuskanlah ya, untuk ibadah kepadaku ya. Konsentrasikan untuk ibadah kepadaku gitu. Artinya hidupmu ini supaya apa? Terfokus untuk ibadah kepada Allah. Artinya yang sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Kalau orang itu sadar karena tujuannya itu dihidupkan untuk ibadah, terus berusaha untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya, itu dijamin katanya. Amla sodrok ghinan, pasti aku penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Orang itu akan dijadikan kaya hati, sehingga selalu tentrem, selalu tenang, ya, selalu bahagia. Otomatis ini hubungannya kalau orang sudah tentrem, ibadahnya makin khusyuk, ya, makin baik. Tapi kalau tidak demikian, wa illa taf'al amla sadrak syughlan walam asudda faqrak katanya. Kalau kamu ini tidak melakukan hal itu, artinya hidup ini yang diutamakan hanya pekerjaan, hanya urusan dunia, ya. Tapi ibadahnya ya diremehkan. Bagaimana ini katanya? Amla sadrak syughlan. Aku penuhi hatimu itu sibuk. Jadi mikir ini, khawatir ini. Sehingga kalau orang itu demikian, walaupun ibadah kelihatannya jasadnya ibadah, tapi hatinya lalai kepada Allah. Hatinya ada di pasar. Artinya nih, bagaimana dikatakan ibadah kalau orang itu demikian? Ya, itu karena orang ini keliru gitu loh. Ya. Justru berambisi atau semangat melakukan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tetapi lalai dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Walam asudda faqrak katanya. Karena orang ini justru ya, hanya giat melakukan sesuatu yang justru melupakan kepada Allah. Justru sesuatu yang diperintahkan oleh Allah diabaikan. Orang yang demikian ini tidak akan ditutup fakirnya. Artinya hidupnya itu makin fakir. Ya. Nah ini. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana ini, katanya, wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Di antara buah-buah keyakinan, kalau orang itu benar-benar yakin, as-sukun ila wa'dillah, merasa tentrem, ayem gitu, tenang pada janji Allah. Allah wis janji, mosok Allah ya gak bener lek janji. Tak mungkin, kalau Allah sudah berjanji itu tidak tepat, tidak mungkin ya. Pasti ya. Itu yang membuat orang itu selalu tenang ya. Wathiqatu bi dhamanillah, dan percaya akan jaminan Allah. Kalau Allah sudah menjamin, pasti kita tidak akan kurang apa-apa. Kalau sudah demikian, wal iqbalu bikunhil himma 'ala Allah, dan orang ini baru menghadap dengan apa? Dengan konsentrasi yang maksimal gitu, kepada Allah. Jadi justru kalau orang itu yakin ya, terus hatinya tenang, tentram, itu otomatis gitu loh. Ketika ibadah itu benar-benar ibadah, bukan hanya zahirnya, tapi zahir batin ya. Karena ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu ya, semua itu ada zahir, ada batinnya. Justru yang menjadi penglihatan Allah itu yang batin ini gitu loh. Jadi zahir ini ibarat kulit saja, tapi yang akan berharga di sisi Allah itu batinnya itu gitu. Batinnya itu ya. Ini sudah apa? Dicontohkan oleh Allah melalui buah-buahan, apapun bentuk buah-buahan itu ya. Buah-buahan itu walaupun kulitnya bagus ya, tapi ternyata setelah dibelah ya, bosok ya. Banyak ulatnya di dalam. Ya, tidak ada artinya itu ya.
Dikasihkan aja tidak ada orang yang mau, bahkan ada kan dijual, tidak ada harganya sama sekali. Begitu juga manusia, kalau hanya mengandalkan zahirnya kelihatannya seperti sholat, tapi hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak ngadep kepada Allah. Ya. Justru ketika sholat hatinya memikirkan bisnisnya, memikirkan urusan dunianya. Nah ini sebenarnya kalau menurut akhlak itu bukan ibadah kepada Allah, tapi justru mengejek Allah, menghina kepada Allah. Ya. Nah ini katanya kalau orang itu sudah yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, percaya kepada jaminan Allah, terutama masalah rezeki, otomatis orang itu akan bisa konsentrasi penuh menghadap kepada Allah. Jangankan ketika sholat, jangankan ketika ngaji, di pasar pun dia bisa ingat kepada Allah. Kalau orang itu yakin gitu. Jadi setiap saat dia dimanapun saja merasa Allah melihat saya. Ya. Allah yang menggerakkan saya. Allah yang menggerakkan makhluk untuk membeli barang kepada saya. Allah yang memberi keuntungan. Begitu terus itu. Ya, walaupun di pasar bisa ingat kepada Allah. Kalau orang itu ada keyakinan kepada Allah. Ya. Wa tarku ma min sya'ni an yushghila 'anillah. Kalau orang itu sudah yakin di dalam hatinya kepada Allah, sehingga akan selalu tentrem, maka orang ini akan berusaha meninggalkan apa saja yang akan bisa melalaikan dia dari Allah. Orang akan selalu berusaha meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah, karena dia sudah yakinnya hanya Allah gitu loh. Yang menyelamatkan saya Allah, yang menyukupi rezeki saya Allah, yang menenteramkan hati saya Allah, yang memudahkan urusan saya Allah, yang memuliakan saya Allah, yang menjauhkan dari bahaya Allah. Ya, kalau orang sudah hatinya begitu, ya otomatis gitu loh. Dia akan berusaha meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya lalai dari Allah. Warruju' fi kulli halin ilallah, dan orang ini akan kembali dalam segala hal hanya kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah. Jadi tidak pernah merasakan kekhawatiran. Ya, ada apapun ini semua dikembalikan Allah yang menghendaki. Ya, Allah yang menentukan, Allah yang membagi, Allah yang memilihkan, sehingga apapun yang terjadi diterima dengan keridhaan, diterima dengan kesenangan, karena yakin ini semua Allah yang menghendaki, ini semua Allah yang memilihkan. Ya, dan apa yang dipilihkan oleh Allah itulah pilihan yang terbaik. Itu kalau orang sudah punya iman kepada Allah itu begitu. Apapun yang terjadi itu sudah pilihan Allah yang terbaik. Ya. Karena Allah Maha mengetahui akan yang maslahat pada kita. Ya. Jadi tidak ada bedanya kalau orang itu sudah ada yakin di hatinya. Tidak ada bedanya antara orang usaha untung banyak atau sedikit. Bahkan antara untung dan rugi tidak ada. Karena yakin. Apa? Bahwa semua ini Allah yang menentukan dan pasti itu untuk kemaslahatan dirinya gitu. Ya. Untuk kemaslahatan dirinya. Jadi tidak ada bedanya gitu. Ya. Sehingga orang yang demikian ini kalau benar-benar yakin, walaupun waktu itu tidak dapat untung, sama sekali tidak susah. Ya. Sebagaimana orang mungkin bekerja di salah satu perusahaan, ya. Walaupun suatu saat dia di PHK atau berhenti, pensiun, sama sekali tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir, karena di hatinya bukan ini yang ngasih rezeki saya, tapi Allah. Ya. Tapi kalau orang itu ketika rugi sedikit atau kehilangan apa sedikit sudah gelisah, sudah susah. Ini berarti tidak yakin, seolah-olah ini yang ngasih rezeki. Kadang-kadang ketika sudah pensiun, ketika di PHK gelisah, sudah tidak tenang, berarti masih belum yakin kepada Allah, ya. Bahwa Allah itu bisa ngasih rezeki lewat cara apapun bisa, gitu, ya. Nah ini kebanyakan orang itu justru kurang yakinnya kepada Allah. Tandanya ketika itu dicabut oleh Allah justru gelisah. Jadi ini tanda bahwa orang ini seolah-olah mempertuhankan itu gitu loh, bukan kepada Allah. Kembali, kalau orang itu yakin
maka akan kembali. Warujuk fi kulli halin ilallah, kembali dalam segala keadaan ilallah, kepada Allah. Yang ngasih hidup saya Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang mencukupi Allah, yang menyelamatkan Allah, yang memudahkan Allah. Ada apapun yang terjadi spontan, ini Allah yang menghendaki. Ini pilihan Allah yang terbaik. Ya. Ini pasti ada hikmahnya, sehingga orang itu justru selalu tenang gitu loh. Malah kalau orang-orang yang solehin, yang benar-benar punya keyakinan, ya, justru lebih merasa tenang ketika mendapatkan, ya, ujian-ujian seperti, ya, kehilangan, seperti rugi dan sebagainya. Itu bagi orang solehin lebih dirasakan lebih tenang, ya. Walaupun mungkin seperti kita ini nggak nutut, ya, jadi seperti mustahil. Padahal kalau orang-orang yang sudah mencapai makom yakin yang benar-benar seperti kebalikan kita gitu. Jadi pegang uang sedikit lebih tenang bagi mereka daripada pegang uang banyak, ya. Bukan seperti umumnya kita gitu. Kalau pegang uang banyak sudah tenang, tapi kalau sedikit, wah, khawatir. Ini menandakan kita ini sangat kurang yakinnya kepada Allah, ya. Wastifragu taqah fi ibtigha'i mardatillah, dan memusatkan, ya, segala kemampuan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi hidupnya ini melakukan apa saja yang dituju satu sudah, hanya keridhaan Allah, ya. Melakukan apa saja, ya, yang dituju satu ini, hanya kepingin mendapatkan ridho Allah. Ini kembali itu dalam masalah rizki, ya. Kalau orang itu yakin pasti selalu tenang. Begitu juga janji Allah dalam segala hal gitu. Seperti misalnya orang itu kalau benar-benar, ya, takwa kepada Allah, benar-benar tawakal kepada Allah, pasti dijaga dari segala macam bahaya apapun. Sehingga kalau orang itu yakin kepada Allah, ya, tidak pernah ada rasa takut walaupun ada ancaman apa saja, walaupun di tempat yang bahaya, karena dia yakin Allah bisa menolong, Allah bisa melindungi, Allah bisa menyelamatkannya. Seperti apa yang dicontohkan, ya, oleh Nabi Ibrahim yang sering saya sampaikan itu. Kenapa Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan dalam api yang menggunung itu sedikit pun tidak takut, tidak resah, tidak gelisah, tidak khawatir. Karena Nabi Ibrahim orang yang punya keyakinan yang sempurna bahwa Allah, ya, yang menyelamatkan, Allah yang menciptakan api, Allah yang menghendaki api bisa panas, Allah yang bisa menghendaki api yang panas bisa dingin. Yakin itu yang buat beliau tenang gitu. Sampai ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, Nabi Ibrahim tidak mau. Ya. Kata malaikat Jibril, apa sampean butuh bantuan saya, wahai Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kalau kepada sampean saya tidak butuh, kalau kepada Allah saya butuh. Kata malaikat Jibril, iya, mau saya sampaikan kepada Allah. Kata malaikat Jibril, kata Nabi Ibrahim, kalau Allah tanpa sampean kasih tahu sudah tahu, ya apa keadaan saya sekarang ini? Saya butuh apa? Allah sudah tahu. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan hati saya. Sebelum hati saya terlintas ini Allah sudah lebih tahu, dahulu tahu. Ya. Kalau Allah menghendaki kun fayakun, ya, maka benar gitu loh. Tanpa perantaraan apapun, kalau Allah menghendaki hanya kun fayakun gitu loh. Api yang mestinya panas kena kunnya Allah, jadilah dingin, langsung dingin. Ya. Begitulah orang itu kalau iman itu pasti tidak ada yang diandalkan kecuali hanya Allah. Ya. Bagaimana cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi dikepung, ketika mau hijrah itu loh, di sekeliling rumah Nabi dengan pemuda-pemuda dengan membawa pedang semua yang terus. Pokoknya Nabi kalau keluar langsung dihujani pedang. Apa Nabi takut, khawatir, susah? Sama sekali tidak, karena di dalam hati Nabi penuh keyakinan kepada Allah. Ya, yang menciptakan manusia Allah gitu loh. Ya. Yang punya tangan, yang membuat mereka itu bisa melihat,
Yang membuat manusia bisa tidur itu Allah yang mentidurkan. Tidak sulit gitu loh. Maka hanya saja Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali menunggu perintah Allah. Nabi tidak langsung keluar bukan karena takut, tapi menunggu perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan wis metuo Nabi Muhammad. Ketika keluar, Allah yang punya manusia semua ini. Walaupun tadinya mereka melotot matanya, apa? Langsung semua dikasih apa? Ditidurkan. Sehingga satu pun tidak ada yang tahu bahwa Nabi keluar. Bahkan Nabi mengambil tanah, masing-masing kepala orang itu dikasih tanah. Ini kalau orang itu yakin kepada Allah, tidak ada takut gitu loh. Karena Allah itu bisa segala-galanya. Selama orang itu taat kepada Allah. Kalau orang itu takwa kepada Allah, kalau orang itu apa? Tawakalnya hanya kepada Allah bukan kepada makhluk, tidak ada takutnya. Kemudian ketika Nabi masuk ke gua Tur bersama sahabat Abu Bakar, orang kafir ini menelusuri jejak Nabi sampai di dekat mulut gua itu. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu ada kekhawatiran, tapi dihibur Nabi karena beliau yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Sayyidina Abu Bakar khawatir, Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana jangan khawatir, Allah bersama kita. Kita berdua, Allah yang ketiga, Abu Bakar. Betul gitu loh. Karena yang punya hatinya manusia, yang menggerakkan makhluk itu Allah gitu loh. Secara akal mereka ini sudah apa? Yakin 100% bahwa karena dilihat jejaknya tidak ada lain. Mereka yakin bahwa Nabi dan Abu Bakar ada di dalam gua. Tapi karena yang berkuasa itu Allah, yang punya hati itu Allah, yang menggerakkan manusia itu Allah, tidak repot gitu loh. Hanya dengan sebab yang sangat remeh gitu. Hanya di mulut gua itu digerakkan itu. Laba-laba itu juga makhluk Allah. Ada burung digerakkan. Apakah itu laba-laba betul, apakah burung betul atau malaikat, wallahu alam. Yang penting Allah Maha Kuasa. Hanya sepele sebab itu itu mereka langsung tidak yakin sama sekali. Yang tadinya yakin 100%, dengan melihat itu saja Allah membuat demikian, langsung mereka tidak yakin, langsung kembali. Itu kalau orang itu yakin tidak takut gitu nanti. Kemudian sering Nabi ini ketika di satu peperangan, beliau sedang istirahat, sahabat juga istirahat, pedang Nabi diletakkan di pohon gitu. Tahu-tahu ada orang kafir, orang musyrik datang. Kemudian ngambil pedang Nabi, langsung mau membunuh Nabi dengan pedang itu, dengan mengatakan, takhafuni, kamu takut padaku? Tidak. Pak Nabi yang hatinya penuh dengan iman, yakin kepada Allah itu, tidak. Takut apa? Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan Allah. Terus man yamna'uka minni, katanya orang musyrik. Siapa yang bisa mencegah kamu dari pedang ini? Nabi hanya mengatakan Allah. Cuma Allah satu kata itu Tapi karena keluar dari hati yang yakin hanya dengan Allah langsung tangannya orang ini lemes, lumpuh. Pedangnya jatuh. Nah ini. Kemudian diambil oleh Nabi pedang itu. Terus Nabi mengatakan, siapa yang bisa melindungi kamu dari pedang ini? Orang ini langsung mengatakan, kun khairu akhidin. Jadilah Anda sebaik-baik orang yang menindak. Akhirnya Nabi menawarkan, kamu masuk Islam kamu baca syahadat. Orang ini tidak mau. Tidak mau, tapi saya berjanji tidak akan mengganggu sampean lagi akhirnya dibebaskan oleh Nabi. Setelah dibebaskan, orang ini cerita sama kaumnya, saya telah datang dari orang yang paling baik di antara manusia Jadi mestinya kalau Nabi itu mau langsung dibalas bisa, tapi Nabi tidak demikian Nah ini kembali, orang itu kalau sudah ada keyakinan di hati itu, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir gitu loh. Dalam masalah apa saja,
Tidak ada yang diandalkan kecuali hanya Allah ya. Karena benar-benar yakin yang berkuasa ini Allah. Allah bisa ya melakukan apa saja. Kemudian kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa 'alal jumlati, dan pokoknya, alal jumlah itu dan garis besarnya dan pokoknya, dan secara global, fal yaqinu aslul iman, maka yakin itu adalah dasaran keimanan ya. Jadi asal keimanan ya, pokoknya keimanan yakin. Wasairul maqamati syarifah, dan seluruh makom ini derajat, tingkatan yang mulia ya. Derajat-derajat yang mulia itu aslinya itu dari yakin itu ya. Jadi orang ini tambah kuat yakinnya, otomatis tambah tinggi makomnya dan kedudukannya gitu. Ya. Wal akhlaqil mahmuda, dan seluruh akhlak yang terpuji gitu. Itu yang menentukan yakinnya itu loh. Makin yakin pasti orang itu makin sempurna akhlaknya gitu. Makin tinggi akhlaknya ya. Makanya manusia di dunia ini yang paling sempurna akhlaknya sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad pasti di atas akhlak yang sangat agung. Jadi di atas akhlak yang sangat agung. Allah yang mengatakan gitu. Allah yang Maha Agung itu mengatakan Nabi itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya, alangkah hebatnya akhlak Nabi ini. Kenapa? Ya maklum, karena beliaulah orang yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling sempurna keyakinannya kepada Allah gitu. Ya. Wal a'mali sholihah. Ya. Aslul iman wa sairul maqamati syarifah wal akhlaqil mahmudah. Wal akhlaqul mahmudah wal amalu sholihah min furu'ihi wa thamarati, katanya. Dan akhlak yang terpuji dan amal-amal soleh itu dari cabangnya yakin itu gitu. Jadi cabangnya yakin ini akan memunculkan akhlak yang mulia dan amal-amal yang soleh ya. Wal akhlaqu wal amalu tabi'atun lil yakin kuwatan wa dhu'fan, dan akhlak serta amal-amal itu selalu mengikuti yakinnya, kuatnya dan lemahnya. Jadi makin kuat yakinnya, otomatis makin bagus amalnya, makin bagus akhlaknya ya. Wasihatan wasukman, dan baik dan jeleknya itu tergantung yakinnya ya. Itulah diantara yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Insya Allah akan kita sempurnakan pada pengajian Selasa malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kitab yang kita baca ini akan menambah peningkatan iman kita dan yakin kita kepada Allah SWT, sehingga kita makin tenang, tentram dalam menjalani kehidupan, makin meningkat ibadah kita dan akhlak kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang mukmin yang sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'un wa la tuwallina waliyyan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Al-Fatihah.